A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Sekarang, coba kalian lihat sebelah kanan dan sebelah kiri kalian. Apakah teman sebangku kalian berangkat semua? Alhamdulillah berangkat semua ya. Apa kalian masih ingat pelajaran apa yang sudah kita pelajari kemarin? Ya, gotong royong. Ada yang tahu apa itu gotong royong? Ya, benar. Saling tolong menolong dalam melakukan pekerjaan. Ada yang tahu seperti apa? Menyusun puzzle bersama, membersihkan ruangan bersama-sama. Nah, semua itu adalah contoh gotong royong. Tema kita pada pagi hari ini yaitu bermain di lingkungan rumah. Siswa dapat menjelaskan pentingnya hidup rukun dan kerjasama saat bermain di lingkungan rumah. Siswa menunjukkan perilaku jujur, sopan, bertanggung jawab dalam bermain bersama. Siswa dapat memahami teks tentang kegiatan bermain. Siswa dapat menuliskan kegiatan sederhana tentang bermain bersama di lingkungan sekitar. Siswa dapat melakukan observasi penjumlahan dan pengurangan bilangan dua angka melalui konteks permainan di rumah. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan kegiatan bermain di lingkungan rumah. Dalam bermain, kita bisa mendapatkan nilai baik yang bisa kita terapkan, seperti kerjasama dan tanggung jawab. Kerjasama seperti apa? Kerjasama dalam menyelesaikan suatu permainan. Lalu tanggung jawab. Tanggung jawab dalam menyelesaikan permainan itu. Contoh seperti menyusun balok, menyelesaikan puzzle. Berarti mereka ada tujuan untuk bertanggung jawab menyelesaikan puzzle dan balok tersebut. Contohnya kerjasama. Kerjasama bagaimana? Contoh kerjasama yaitu membuat karya dengan menanam bunga bersama satu kelompok. Sekarang perhatikan ke depan. Ibu sedang membawa anak-anak bermain di halaman rumah. Apakah kalian tahu sedang bermain apa anak-anak ini? Ya, anak-anak ini sedang bermain lompatan. Apa yang membuat permainan ini menyenangkan? Ada yang tahu? Karena permainan ini dilakukan bersama-sama teman. Bagaimana sikap kita jika bermain bersama teman? Ya, tidak boleh bermusuhan. Tidak boleh saling berebut. Ya, harus sama-sama. Baik, bagus. Dalam bermain, kita juga dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti jujur, saling menolong, bekerja sama yang bisa kita lakukan dalam bermain. Contohnya seperti gambar ini. Mereka saling memegangi tali sisi sebelah kanan dan sebelah kiri untuk dilompati teman yang lainnya. Itu yang namanya bekerja sama, saling membantu. Jujur. Yang dimaksud jujur itu kalau kita merusakkan mainan teman, kita juga harus jujur. Jadi kita harus bilang. Seperti apa bilangnya? Ya, benar. Maaf, saya sudah merusakkan mainanmu. Baik, di sini Ibu akan membacakan cerita pendek tentang bermain bola di halaman rumah. Sore itu, Budi, Andi, dan Tommy bermain bola di halaman rumah Budi. Angin tertiup pelan-pelan membuat suasana jadi sejuk. Mereka membuat gawang dari dua batu kecil dan memulai bermain dengan semangat. Budi menjadi penjaga gawang, sementara Andi dan Tony saling berebut bola. Tony menendang bola terlalu keras sampai bola itu masuk ke kolam ikan.
Ada siapa saja yang bermain bola dalam cerita? Andi, Budi, dan Tony. Bermain di mana mereka? Benar, di halaman rumah Budi. Permainan apa yang mereka mainkan? Ya, permainan sepak bola. Baik, sekarang Ibu membawa gambar kelereng. Ada kelereng berwarna hijau dan kelereng berwarna merah. Yang tahu berapa jumlah kelereng yang ada di gambar ini? Ya, benar. Jumlah kelereng di gambar ini ada 8. 4 yang hijau dan 4 yang merah. Ya, nilai bekerja sama, saling membantu, bertanggung jawab, jujur. Sila keberapa yang dapat menunjukkan kerjasama? Apa ada yang tahu? Dan bagaimana sikapmu jika temanmu kalah dalam permainan? Ada yang bisa memberi contoh sikap sesuai nilai Pancasila? Ya, benar. Menolong teman itu sila kedua. Ya, bermain bergantian itu sila kelima. Ya, rukun dengan keluarga itu sila ketiga. Menolong teman, bermain bergantian, dan rukun dengan keluarga itu termasuk yang ada dalam Pancasila. Menolong teman berarti kita kalau ada yang kesusahan kita tolong, ada orang yang membutuhkan bantuan harus kita bantu. Bermain bergantian, tidak boleh berebut, tidak boleh saling tarik menarik. Mari sama-sama kita menyimpulkan pelajaran apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Apakah ada yang tahu? Ya, saat bermain di rumah, kita bisa bekerja sama, menghitung benda dan berbicara dengan sopan. Tidak boleh berteriak-teriak, tidak boleh marah-marah. Kita harus berbicara dengan sopan, santun, dan baik. Apa hal baru yang kalian dapat pada hari ini? Ya, bahwa sikap-sikap tersebut ada dalam Pancasila. Ya, mau bermain itu mempunyai sikap dan memiliki aturan-aturan. Tidak boleh berebut, harus saling jujur, harus saling membantu dalam bermain. Jawaban kalian semua sangat baik. Dan itu semua adalah contoh dari sikap Pancasila. Kalian di rumah yaitu membuat cerita pendek yang bertemakan bermain bersama keluarga. Hal-hal penting apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Sikap tolong menolong, sikap jujur, saling membantu. Apa manfaat menerapkan nilai Pancasila dalam bermain? Agar tidak saling berebut, agar saling bekerja sama menyelesaikan permainan. Bagus, jawaban kalian benar. Berbuat baik dan saling gotong royong itu tidak hanya dilakukan di sekolahan atau di lingkungan rumah, tapi di lingkungan luar juga. Selanjutnya untuk tugas di rumah, kalian menuliskan 3 kalimat tentang permainan favorit yang kalian sukai. Baik, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai pelajaran Ibu sudah selesai, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.